Yanti dari kelas D4F dengan NIM 2331407011111147. Di sini saya akan menjelaskan manajemen keamanan informasi dengan studi kasus berdasarkan data Wikipedia 2020 kelas keamanan. Keamanan informasi menjadi perhatian utama di era digital saat ini. Ancaman seperti peretasan, malware, dan kebocoran data semakin meningkat. Diperlukan sistem manajemen insiden untuk mengidentifikasi, merespon, dan memitigasi dampaknya. Studi ini membahas penerapan ISO atau ISC 27035 dalam kasus nyata. Untuk konsep teorinya, ISO adalah serangkaian standar internasional yang digunakan untuk mengelola insiden keamanan informasi secara sistematis, efektif, dan terdokumentasi. Tujuan utamanya yaitu mempersiapkan organisasi untuk merespons insiden secara tepat dan cepat, menyediakan kerangka kerja dalam deteksi, pelaporan, penanganan, dan pemulihan insiden, mengurangi dampak insiden keamanan informasi terhadap bisnis, meningkatkan proses pembelajaran organisasi dari setiap insiden. ISO atau ISC 27035 yang pertama, yaitu Principles and Process of Incident Management, yaitu menentukan prinsip-prinsip manajemen insiden, menyusun kebijakan insiden, dan membentuk tim respon insiden atau IRT, monitoring dan deteksi anomali menggunakan risk metric atau klasifikasi dan tindakan melalui melakukan review dan perbaikan SOP pasca insiden. Untuk ASA yang kedua yaitu guidelines to plan and prepare for incident response, yaitu merancang dokumen perancangan insiden, menetapkan otoritas pelapor dan jalur eskalasi, nilai risiko dan prioritas mitigasi, melatih dan menguji tim respon insiden secara berkala. Untuk ISO yang ketiga yaitu guidelines for ICT atau Incident Response Operation, yaitu fokus pada deteksi, notifikasi, analisis, containment, eradikasi, dan pemulihan, dan ada klasifikasi insiden berdasarkan dampak terhadap confidentiality, integrity, availability atau CIA, membangun dokumentasi insiden dan knowledge repository. Di kasus saya mengambil kebocoran data Tokopedia di Mei 2020 dengan sumber website CNN Indonesia. Di sini, hacker menggunakan teknik data scraping API Tokopedia dengan mengklaim 91 juta akun pengguna bocor dan data terenkripsi password dan plain text, nama, email, dan nomor HP dapat bisa terhadap kepercayaan pelanggan dan reputasi. Analisis insidennya berdasarkan ISO, yaitu yang pertama deteksi, tidak ada deteksi oleh sistem IDS awalnya. Kemudian notifikasi bocoran terdeteksi setelah data dipublikasikan oleh pihak ketiga. Dan yang ketiga yaitu triage dan analisis, yaitu investigasi dilakukan untuk memahami titik lemah API. Kemudian containment, menutup endpoint API yang rawan. Kemudian eradication dan recovery, update sistem API dan validasi keamanan ulang. Kemudian pelaporan, Tokopedia menginformasikan publik dan pihak berwenang. Kebijakan dan SOP-nya, yaitu Tokopedia seharusnya meninjau API secara berkala. Kemudian bisa SOP penanganan insidennya, yaitu pendeteksian oleh sistem IDS atau monitoring log. Laporan internal maksimal 1 jam setelah deteksi, investigasi awal oleh tim respon insiden atau IRT, notifikasi publik jika data pernah terdampak. Bagian tanggung jawabnya, IRT atau Insiden Response Team berisi tim lintas divisi dengan peran yang jelas agar penanganan insiden berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Itu bagian tanggung jawabnya. Itu yang pertama ada IRT Leader atau koordinator. Untuk memimpin proses penanganan insiden, mengambil keputusan strategis, dan menjadi penghubung dengan pimpinan organisasi. Kedua, ada security analyst atau network admin, yaitu mendeteksi dan menganalisis insiden dari sisi jaringan, serta melakukan isolasi sistem containment untuk mencegah penyebaran. Ketiga, ada developer atau admin aplikasi, menelusuri dan memperbaiki celah keamanan dalam aplikasi atau API, serta membantu proses pemulihan sistem. Yang keempat, ada legal dan compliance, yaitu menangani aspek hukum dan pelaporan ke lembaga seperti BSSN,
jika data sensitif bocor, juga menilai kepatuhan terhadap regulasi. Kelima yaitu public relation atau komunikasi, bertanggung jawab menyampaikan informasi insiden ke publik dan media secara tepat, serta menjaga reputasi perusahaan. Yang terakhir ada IT support atau helpdesk. Jadi garda depan yang menerima laporan dari pengguna, memberikan panduan awal, dan melakukan eskalasi insiden secara tepat. Untuk mitigasi keamanannya, yang pertama ada audit dan pengujian berkala terhadap API, implementasi WAF atau Web Application Firewall, pembatasan akses API berdasarkan autentikasi dan rate limit, penerapan Zero Trust Policy pada data akses, dan pelatihan keamanan bagi tim pengembang dan DevOps. Yaitu kasus Tokopedia ini menunjukkan pentingnya sistem manajemen insiden. Kemudian ISO atau IEC 27035 memberi panduan menyeluruh dari persiapan, respon hingga pemulihan. Kemudian diperlukan tim khusus, kebijakan internal, dan evaluasi berkelanjutan. Keamanan bukan hanya teknologi, tapi juga proses dan ownership. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.